Oke, Bapak kalau kita lihat ya Pak dari kondisi jendela, jika kita lihat dari CCTV yang memang sudah tersebar begitu ya Pak, penilaian Anda bagaimana? Karena terlihat jendela ini nampaknya mudah sekali dibuka. Ya, jendela mudah dibuka itu apa kaitannya dengan itu misteri kematian atau tidak? Kita tidak boleh berandai-andai. Oke. Di jendela itu polisi harus jeli. Dicek semua, ada nggak sidik jari? Waktu polisi datang sudah dibuka orang atau belum dan sebagainya. Toh jendelanya itu bisa dicek dengan CCTV, dikaitkan dengan waktu kematian. Ya, jadi jangan kita hanya isinya curiga terus, meskipun polisi itu dilahirkan untuk curiga. Segala sesuatu dicurigai, segala satu dicek. Makanya CCTV, ya, rekaman hasil foto dan sebagainya itu menjadi kunci polisi untuk dapat mengungkap kejadian itu adalah bunuh diri atau peristiwa pembunuhan. Oke Pak Bekti, mungkin nggak sih Pak kalau ada seseorang yang ngekos di tempat yang sama hanya untuk mengetahui gerak-gerik korban, jadi pembunuhan ini sebenarnya sudah ada skenarionya. Pandangan Anda bagaimana? Kalau kalau berbicara kemungkinan, semua kemungkinan itu ada. Oke. Tapi sekali lagi saya berharap polisi fokus, ya, fokus kepada apa yang ditemukan di TKP, apa yang ada di dalam rekaman CCTV, apa yang ada di dalam pemeriksaan handphone pihak-pihak yang terlibat kaitannya dengan itu. Ya, jadi polisi jangan terganggu oleh suara-suara orang, pendapat-pendapat orang, itu bisa sangat membingungkan. Ya, karena orang hanya berpendapat saja, berandai-andai saja, curiga ini, curiga itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi polisi harus fokus, polisi harus ini adalah kesempatan untuk mengungkap, kesempatan untuk menunjukkan keahliannya, ya, bekerja sama dengan kedokteran forensik, ya, bekerja sama dengan nanti para pihak yang berkaitan dengan kaitan dengan untuk pengungkapan kasus ini. Oke, Bapak tadi Anda juga sempat menyinggung ya kalau dari sidik jari korban ini bisa saja dimungkinkan bahwa korban memiliki tangan yang kidal. Apa yang bisa dibuktikan bahwa korban ini memiliki tangan yang kidal? Apakah ada metode-metode khusus yang bisa dipakai, Pak? Melilitkannya. Oke. Ya, cara melilitkannya sama seperti polisi mudah untuk menentukan, ya, seandainya ada korban mati karena kedapatan tergantung, polisi itu pengetahuannya dia diajari, ya, dilatih dan sebagainya untuk melihat simpulnya. Dari simpulnya itu bisa ketahuan ini betul-betul dia digantung atau dia mati dulu baru digantung dan sebagainya. Ini kaitannya dengan penyebab kematian, ya. Ingat ya, penyebab kematian itu juga menjadi kunci. Yang kedua adalah kaitannya dengan perkiraan waktu kematian. Jadi diperkirakan jam berapa? CCTV-nya disetel itu kaitannya dengan waktu kematian ini. Itu akan lebih mudah lagi. Oke, bagaimana Pak dengan aktivitas dan pekerjaan korban yang merupakan seorang diplomat yang barangkali memang tengah menangani kasus-kasus tertentu, apakah ini memiliki pengaruh tersendiri terhadap kematian yang janggal ini Pak? Bisa saja itu karena pekerjaan, bisa juga karena masalah pribadinya, kita tidak tahu. Polisi jangan terpaku dengan masalah itu. Terpaku kepada olah TKP, terpaku kepada fakta-fakta yang didapatkan. Ya, nanti itu kaitannya untuk mengungkap motivasi. Mengungkap motivasi itu setelah ditentukan dulu. Ini dibunuh atau ini bunuh diri. Karena motivasinya berbeda. Dibunuh tujuannya apa? Latar belakangnya apa? Bunuh diri juga begitu. Penyebabnya apa? Ya, orang yang bunuh diri itu biasanya meninggalkan pesan. Okay. Orang yang bunuh diri itu biasanya bikin hal-hal yang aneh-aneh, ya, sebelum dia eksekusi untuk bunuh diri. Polisi harus betul-betul kosong.
tidak boleh terpengaruh oleh suara-suara kecuali dari hasil penyelidikan. Oke, Bapak tadi Anda sebut bahwa kalau orang bunuh diri artinya dia akan meninggalkan pesan, meninggalkan tanda-tanda. Artinya Anda setuju kalau kasus ini bukan kasus bunuh diri, Pak? Oh, tidak begitu, ya. Ingat, ya, ini kasus kematian. Kasus kematian itu ada dua, satu dibunuh, satu bunuh diri. Jadi itu 50-50, 50-50%, ya, probabilitasnya masing-masing setengah. Nanti dari hasil penyelidikan ini mengarah kemana, itu yang perlu diselidiki untuk nanti mengungkap motifnya apa. Oke, Bapak, segala kemungkinan ini kan bisa saja terjadi. Dengan kondisi korban yang terlilit kepalanya, mulutnya juga terlilit, apakah ini memberikan kode bahwa ada sebuah pembungkaman yang dilakukan? Polisi tidak perlu itu. Yang penting adalah, ya, kalau itu asfiksia, ya, gangguan pernapasan, itu lihat lilitan terakhirnya. Sekali lagi, tadi sudah saya jelaskan, orang mampu, ada yang bertahan tidak bernapas setengah menit, ada yang 1 menit, ada yang terlatih 1,5 menit, ada yang terlatih 2 menit, ada yang lebih dari 2 menit. Itu kesempatan untuk melilit, itu kemungkinannya selalu ada. Ya, sekali lagi itu semua dihubungkan, jangan hanya terpaku kepada satu hal, tapi kait mengkawit antara fakta-fakta yang dicari, yang ditemukan oleh penyidik, kaitannya juga dengan otopsi, kaitannya dengan waktu kematian, kaitannya dengan penyebab kematian. Oke, Bapak. Tapi kalau kita lihat bagaimana ia membunuh dirinya, kalau kita bisa bilang kalau dia membunuh diri gitu, dia bunuh diri. Lazim tidak sih Pak seseorang bunuh diri dengan cara melakban wajahnya, padahal ini prosesnya kan sangat lama. Kalau misalnya dia mau bunuh diri bisa saja lompat dari ketinggian atau melakukan hal lain yang sebenarnya itu mudah saja. Lazim tidak Pak? Orang mau bunuh diri dan sebagainya itu tergantung pada pilihannya apa. Oke. Ya, ada yang minum Baygon 1 botol, ya? Nah, itu kan pilihan. Ada yang lompat seperti yang disampaikan tadi. Ada yang menenggelamkan diri, diikat, ya, dia masuk ke kolam, diikat supaya dia tidak bisa naik dan sebagainya. Banyak sekali caranya untuk bunuh diri. Sekali lagi, saya tidak ingin mengarah kepada ini bahwa ini kasus bunuh diri, tidak. Tapi kemungkinannya ada dua. Kemungkinannya kedua itu probabilitasnya sementara sama waktu pertama, yang kedua bergantung dari hasil penyelidikan polisi. Ya, saya tidak tahu polisinya punya faktanya apa saja, tapi itu mempengaruhi dan itu yang akan mengungkap. Sabar saja, nanti terungkap. Oke. Tapi kalau dibilang Bapak sebagai, kalau misalnya Bapak menjadi penyidik dalam kasus ini, Bapak melihat kemungkinannya mengarah kemana, Pak? Loh, saya tidak punya faktanya. Oke. Otopsinya masih berlangsung. Oke. Waktu kematiannya kapan belum tahu. Penyebab kematiannya apa belum tahu. Oke. Kan itu kan kita hanya melihat ini dilakban dan sebagainya. Pikiran polisi kalau dilakban, ini asfiksia, gangguan pernapasan. Ternyata nanti matinya bisa lain, bisa karena asfiksia, bisa lain. Ya, termasuk patologi tadi. Patologi itu adalah untuk mencari penyakit, ya, apakah disebabkan karena sakit dan sebagainya. Oke. Otopsinya belum keluar, Mbak. Ya, jadi itu ditunggu oleh polisi. Ditunggu-tunggu, sangat ditunggu. Oke, Bapak, artinya kita saat ini menunggu bagaimana hasil dari pihak kepolisian dan tentunya kita berharap agar kasus ini segera terungkap ya Pak. Terima kasih Pak Bekto Suprapto. Betul. Kita menunggu, kita dorong, ya, kita doakan semoga cepat terungkap. Betul sekali. Terima kasih Pak Bekto Suprapto, Wakabareskrim Mabes Polri 2011-2012 sudah berbincang bersama kami dengan begitu jelas di Kabar Petang. Selamat beraktivitas kembali Bapak.